Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3615 Kamu Binatang Buas. Dev memegang jam di tangannya, dan tiba-tiba jam itu memancarkan cahaya redup. Cahaya ini langsung menyelimuti Luo Shouhai dan Cheng Jinghui. Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka hanya merasa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian mereka terus berputar dalam pusaran waktu, dan keduanya merasa pusing. Ketika pusaran air berhenti, kedua orang itu membuka mata mereka dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di atas lembah roh darah. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka bisa merasakan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena sekarang kesadaran mereka telah hilang dan mereka kembali ke masa lalu, sehingga mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat ini, lembah roh darah sedang mengalami pertempuran berdarah. Luo Shouhai melihat bahwa Cheng Jinghui memimpin murid-murid puncak roh darah dan membantai orang-orang di lembah roh darah secara sembarangan. Kekuatan tingkat ke-8 Cheng Jinghui di alam kesengsaraan tidak dapat dihentikan oleh siapapun di lembah roh darah. Melihat murid-muridnya dibantai satu persatu dan mati di hadapannya, tubuh Luo Shouhai gemetar dan matanya penuh amarah. Cheng Jinghui, kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Berhenti, berhenti, berhenti. Luo Shouhai meraung, tapi tidak ada yang bisa mendengar aumannya. Adegan yang dilihat Luo Shouhai sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah. Luo Shouhai mengepalkan tinjunya, perasaan tidak berdaya menyaksikan murid-muridnya dibantai dan tidak berdaya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Cheng Jinghui melihat segala sesuatu di depannya dengan keterkejutan di wajahnya, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dia pernah mendengar tentang senjata waktu yang dapat membawa jiwa seseorang kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkinkah mereka sekarang dipindahkan kembali ke lokasi pembantaian di lembah roh darah? Pada saat ini, di aula puncak roh darah, semua orang memandang Luo Shouhai dan Cheng Jinghui, keduanya berdiri kosong seperti patung kayu. Tanpa berkedip pun, terlihat jelas bahwa jiwa telah terpisah dari tubuh. Betapa beraninya, apa yang kamu lakukan pada Master Sekte kami? Ketika para tetua dari Blood Spirit Peak melihat ini, mereka segera berteriak ke arah Dev. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak melangkah maju dan mengepung Dev. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao berdiri tepat di depan Dev dan memulai barisan pertempuran. Apakah kamu ingin bertarung? Dasar bajingan kecil, menjauhlah dariku. Orang tua hantu Gunung Iblis mengumpat dengan marah kepada orang-orang di puncak roh darah. Melihat hantu Gunung Iblis yang marah, orang-orang di puncak roh darah ini sedikit takut. Pemimpin sekte kami telah menjadi seperti ini. Orang ini jelas telah memanipulasi pemimpin sekte kami. Jika Master Sekte kami tidak dapat pulih, Anda tidak akan pernah meninggalkan puncak roh darah. Tetua dari Blood Spirit Peak berkata dengan keras. Meskipun dia juga takut pada penatua hantu Gunung Iblis, sebagai penatua dari puncak roh darah, dia harus berdiri dan berbicara sekarang. Jangan khawatir, pemimpin sektemu akan segera pulih. Dev berkata dengan tenang. Begitu Dev selesai berbicara, Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tiba-tiba bergerak. Saya melihat kemarahan Luo Shouhai melonjak, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, kamu binatang buas, hari ini saya akan memotongmu menjadi ribuan keping. Setelah mengatakan itu, Luo Shouhai menendang ke arah Cheng Jinghui. Ledakan. Tendangan ini berhasil dihindari oleh Cheng Jinghui, tetapi tendangan ini secara langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah aula. Semburan energi menyebabkan seluruh aula berguncang, dan akhirnya runtuh. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat ke udara. Melihat kekacauan di bawah ini, kita bisa melihat betapa marahnya Luo Shouhai. Tuan Luogu, apa yang terjadi? Hantu Gunung Setan Lao bertanya pada Luo Shouhai. Cheng Jinghui, binatang buas ini, adalah orang yang memimpin orang-orang untuk membantai saya di lembah roh darah. Saya harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Luo Shouhai mengertakkan gigi, dan tulang di tubuhnya berderit. Bab 3616 saya akan datang sendiri. Setelah mendengar ini, hantu Gunung Iblis memandang Cheng Jinghui dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Cheng Jinghui akan melakukan ini.
Tuan Luogu, aku akan membunuh orang ini untukmu. Hantu Gunung Setan siap mengambil tindakan melawan Cheng Jiahai. Meskipun Mo San Guilao berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia telah mengalami awan kesengsaraan iblis, bahkan jika dia bisa menghadapi Cheng Jinghui, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, Cheng Jinghui takut pada hantu gunung iblis dari lubuk hatinya, sehingga hantu gunung iblis akan lebih unggul dalam pertarungan. Hantu tua, kalian tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini untuk membalaskan dendam murid-muridku. Luo Shouhai tidak akan membiarkan iblis San Guilao dan Dev membantu. Dia ingin berurusan dengan Cheng Jinghui secara pribadi. Cheng Jinghui juga memiliki wajah muram saat ini dan tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, apapun yang dia katakan sekarang adalah mubazir. Hantu Gunung Setan Lao masih ingin membujuk Luo Shouhai, tapi kemudian Dev berbicara. Hantu tua, biarkan Tuan Lembah Luo menanganinya sendiri. Kita hanya perlu mengawasi yang lain di puncak roh darah. Dev tahu bahwa hanya Luo Shouhai yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan melakukannya sendiri. Melihat Dev berbicara, hantu Gunung Iblis mengangguk. Pergi ke neraka. Tepat ketika Luo Shouhai mengalihkan perhatiannya ke iblis San Guilao dan Dev. Cheng Jinghui, yang selama ini diam, benar-benar mengambil tindakan. Cheng Jinghui dengan cepat tiba di depan Luo Shouhai dan meninjunya. Cheng Jinghui tahu bahwa hari ini adalah situasi kematian. Entah Luo Shouhai mati atau dia mati, jadi tidak ada belas kasihan sama sekali, dan tidak ada rasa persahabatan sekte. Ledakan. Pukulan Cheng Jinghui hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan, riak besar muncul di kehampaan. Tatapan mematikan di mata Luo Shouhai menjadi semakin kuat. Sekarang Cheng Jing akan langsung membunuhnya, itu bahkan lebih menjadi bukti bahwa dia yang melakukannya. Luo Shouhai juga memukulnya. Dengan kedua tinju saling bersentuhan, tubuh Cheng Jinghui dengan cepat mundur. Luo Shouhai juga mundur dengan cepat, dan keduanya seimbang dalam pukulan ini. Namun, Cheng Jinghui bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Luo Shouhai secara pasif menerima serangan tersebut. Jadi dari sudut pandang ini, kekuatan Cheng Jinghui sedikit lebih rendah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dengan heran, sedikit mengernyit, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Anda akan melebihi kekuatan saya. Anda harus tahu bahwa Anda selalu ditekan dan dipukuli oleh saya. Cheng Jinghui tidak mengerti bagaimana Luo Shouhai, yang sudah lama ada, sudah lebih kuat dari dirinya sendiri. Luo Shouhai tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Alasan mengapa Luo Shouhai mampu berdiri tegak di atas Cheng Jinghui sepenuhnya karena ketika Dev menyembuhkan Luo Shouhai, ramuan itu juga meningkatkan kekuatan Luo Shouhai. Awalnya, Cheng Jinghui tidak lebih kuat dari Luo Shouhai, sekarang Luo Shouhai telah menggunakan ramuan Dev, kekuatannya telah meningkat dan dia telah melampaui Cheng Jinghui. Inilah mengapa Luo Shouhai ingin membunuh Cheng Jinghui sendirian, tetapi Dev tidak menghentikannya, tapi setuju. Beberapa hari yang lalu, Dev tidak akan membiarkan Luo Shouhai melawan Cheng Jinghui sendirian. Binatang, pergilah ke neraka. Luo Shouhai berteriak keras, lalu menggerakkan kakinya, dan dia tiba di depan Cheng Jinghui seperti kilat. Lalu dia meninjunya dengan pukulan. Pukulan Luo Shouhai dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Ledakan. Cheng Jinghui kaget dan marah, dia tidak menyangka Luo Shouhai lebih kuat darinya. Cheng Jinghui buru-buru melawan, tapi terlempar oleh pukulan Luo Shouhai. Metropolitan. Setelah melihat ini, tetua dari Blood Spirit Peak berencana untuk bergegas maju bersama para murid dari Blood Spirit Peak. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar menyerang murid Blood Spirit Peak. Lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak semuanya dirobohkan oleh kekuatan besar ini. Bahkan tetua Swelling Fang jatuh ke tanah dengan keras. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu hanya akan mati. Hantu Gunung Setan Lao mengancam orang-orang ini di puncak roh darah. Bab 3617 mengorbankan kehidupan. Mata besar dari Blood Spirit Peak menatap yang kecil, dan tidak ada yang bergerak dengan mudah. Cheng Jinghui menunggu Luo Shouhai dengan ganas, dia tidak pernah menyangka kekuatan Luo Shouhai akan tumbuh begitu cepat dan membuatnya sangat malu. Tepat ketika Cheng Jinghui tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Shouhai, pukulan Luo Shouhai datang lagi.
Dia tidak akan memberi Cheng Jinghui sedikit pun kesempatan untuk bernapas, apalagi belas kasihan sedikit pun. Dia akan memukuli Cheng Jinghui sampai mati. Ledakan, Luo Shouhai meninju dengan marah, dan kekosongan terus bergetar. Cheng Jinghui melawan lagi, tetapi seteguk darah muncrat, dan dia terlempar dari tanah. Ledakan, tubuh Cheng Jinghui seperti bola meriam, menghancurkan rumah satu demi satu, dan jurang yang dalam langsung terpotong di tanah. Pada akhirnya, Cheng Jinghui menabrak gerbang gunung Blood Spirit Peak, menyebabkan gerbang itu runtuh sebelum dia berhenti. Murid-murid puncak roh darah itu tampak sangat jelek ketika mereka melihat master sekte mereka dalam keadaan ini. Sekte mereka berantakan. Meskipun Cheng Jinghui dipukuli seperti ini, Luo Shouhai tidak berhenti sama sekali, malah dia mundur dan berada di depan Cheng Jinghui lagi dalam sekejap. Lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Cheng Jinghui yang malu itu lagi. "Saudaraku, jangan bunuh aku salah." Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan mulai memohon belas kasihan. Namun, mata Luo Shouhai penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan dia tidak mau mendengarkan permintaan belas kasihan Cheng Jinghui. Jika dia dilepaskan hanya dengan meminta belas kasihan, maka nyawa puluhan murid di Blood Spirit Peak akan terlalu murah. "Pergilah ke neraka dan ikuti guru untuk mengakui kesalahanmu." Luo Shouhai meninjunya hingga jatuh. Tapi saat Luo Shouhai memukulnya, Cheng Jinghui tiba-tiba menghilang. Seluruh orang itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Tinju Luo Shouhai menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Melihat Cheng Jinghui menghilang tiba-tiba, Dev dan Devil Mountain Ghost Lao juga tercengang. Di mana orangnya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Hantu Gunung Setan bertanya dengan bingung. Luo Shouhai juga melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Cheng Jinghui. Orang tidak menghilang begitu saja. Dia pasti ada di dekatnya. Rasakan napasnya, Dev berkata pada Luo Shouhai. Luo Shouhai mengangguk, lalu menggunakan kesadarannya untuk merasakan aura Cheng Jinghui. Tetapi ketika Luo Shouhai baru saja melepaskan kesadarannya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar, dan bumi di bawah kakinya mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Di saat yang sama, sinar cahaya keluar dari bawah tanah dan mengelilingi Luo Shouhai. "Tuan Luogu, hati-hati, ini lingkaran sihir," Dev dengan cepat mengingatkan dengan keras. Sebelum Luo Shouhai sempat bereaksi, Cheng Jinghui bergegas keluar dari tanah. Sinar cahaya dari sekeliling menyinari tubuh Cheng Jinghui. Pola ilahi muncul di tubuhnya, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya. Ledakan, kekuatan Cheng Jinghui meningkat pesat, dan aura manik meningkat di tubuhnya. Wajah Cheng Jinghui penuh keganasan, dan dia tampak menjadi gila. Cheng Jinghui sekarang tampak seperti binatang gila. "Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin mengorbankan hidupku untuk membuka lingkaran sihir yang mencapai surga ini." Cheng Jinghui meraung. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan di tubuh Cheng Jinghui. Sepertinya formasi ini memiliki kemiripan dengan formasi darah pengorbanan. "Pergi ke neraka!" Cheng Jinghui berteriak keras, dan seluruh bumi runtuh, lalu dia meninju Luo Shouhai. Melihat pemandangan ini, hantu Gunung Setan tua mengerutkan kening dan hendak melangkah maju untuk membantu. Namun, Dev menghentikannya. Bab 3618 Tunggu dan lihat. "Tuan Dev, mengapa Anda menghentikan saya? Saya khawatir Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya lagi." Hantu Gunung Iblis bertanya pada Dev dengan bingung. "Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja," kata Dev kepada Pak Tua Hantu Gunung Iblis. "Cheng Jing akan menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Jika kita menunggu lebih lama lagi, aku khawatir Luo Shouhai akan dikalahkan." Hantu Gunung Setan Lao tidak mengerti mengapa Dev membuatnya menunggu. Sampai saat terakhir, biarkan Master Lembah Luo menyelesaikannya sendiri. Dev melanjutkan. Demon Mountain Ghost Lao melihat bahwa Dev bertekad untuk tidak membiarkan dia mengambil tindakan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan kemudian memandang Luo Shouhai dengan cemas. Luo Shouhai merasakan kekuatan meletus dari Cheng Jinghui dan tidak berani gegabah sedikit pun. Ledakan, Luo Shouhai meninju, dan kedua orang itu saling bertabrakan seperti meteor. Di lingkaran sihir ini, kekosongan bergetar dan riak muncul.
Untungnya, ada formasi yang memblokirnya. Jika tidak, seluruh puncak roh darah akan dihancurkan oleh kekuatan pukulan ini. Berdengung, kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan tak berujung menyebar dari sekeliling, lalu mengenai formasi, membuat ledakan. Pada saat ini, dalam formasi itu, rasanya seperti akhir dunia akan datang. Bang! Tiba-tiba, tubuh Luo Shouhai seperti meteorit, jatuh dengan cepat dari langit, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Asap dan debu beterbangan di langit, dan ada lubang besar di tanah. Luo Shouhai terjebak di dalamnya. Hahaha, Cheng Jinghui tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi malu Luo Shouhai. Pada saat ini, Luo Shouhai berdiri dengan susah payah dengan noda darah di sudut mulutnya. Tuan Dev, melihat ini, hantu gunung iblis memandang Dev dengan cemas. Jika Anda tidak membantu saat ini, Luo Shouhai akan benar-benar hancur. Tapi Dev tetap tidak bergerak, ekspresi wajahnya tidak berubah, dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tenang. Tampaknya kemenangan atau kekalahan Luo Shouhai tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hantu gunung setan tidak tahu apa yang dimaksud Dev, tetapi karena Dev tidak berbicara, hantu gunung setan tidak berani membantu secara pribadi. Saudaraku, terimalah nasibmu. Ini adalah takdirmu. Sekarang aku akan membiarkanmu pergi ke bawah tanah dan menemani murid-muridmu. Cheng Jinghui memiliki ekspresi galak di wajahnya, tetapi kekuatannya masih terus bertambah. Setelah pertempuran ini, Cheng Jinghui pasti akan mendapat serangan balasan dari formasi tersebut, bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan lumpuh. Tapi sekarang saatnya, bahkan jika dia mati, dia masih harus memegang Luo Shouhai di punggungnya, jika tidak, dia tidak akan bisa mengaktifkan lingkaran sihir yang mencapai surga ini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan formasi? Luo Shouhai perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan tidak ada kemarahan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu mendapat bantuan formasi, dan aku juga. Luo Shouhai mengeluarkan piringan formasi dari tangannya, dan kemudian mengeluarkan setetes esensi darah, yang dijatuhkan ke piringan formasi. Saya melihat piringan formasi berdengung, dan kemudian memancarkan seberkas cahaya. Bau darah yang kental terus menyebar. Segera, lingkaran sihir besar muncul dan langsung menelan lingkaran sihir Cheng Jinghui. Formasinya bersinar dengan cahaya, dan ada darah merah mengalir di formasi. Darah ini berasal dari pengorbanan Huda dan Huer kepada orang-orang mereka sendiri. Kekuatan dalam darah tidak habis. Dev menipu Huda dan Huer ke lautan kesadaran dan membunuh mereka, dan susunan darah pengorbanan adalah tertutup. Namun, darah yang tidak dikonsumsi masih tersisa dalam susunan darah pengorbanan. Ketika Luo Shouhai menggunakan esensi darahnya untuk membuka susunan darah pengorbanan, susunan tersebut diaktifkan dan darah mulai mengalir lagi. Apakah ini pembentukan darah pengorbanan? Cheng Jinghui melihat darah yang mengalir terus-menerus dalam polanya dan langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa piringan formasi untuk mengorbankan formasi darah akan berada di tangan Luo Shouhai. Anda harus tahu bahwa piringan formasi ini adalah sisa dari perang antara dewa dan iblis. Bab 3619, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan dingin, dan kabut darah di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya. Ini adalah kekuatan dalam formasi, dan segera kekuatan Luo Shouhai meningkat pesat. Dan kekuatan Cheng Jinghui menurun dengan cepat karena dia tidak mendapat restu dari formasi. Cheng Jinghui panik, tetapi melihat pola formasi muncul di sekelilingnya, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Saudaraku, aku salah, mohon maafkan aku. Cheng Jinghui mulai memohon belas kasihan lagi. Jika dia tahu bahwa Luo Shouhai memiliki disformasi pengorbanan darah di tangannya, dia tidak akan pernah membuka apa yang disebut formasi bantalan surga. Pergi ke dunia bawah dan mohon belas kasihan dari para murid lembah roh darah itu. Luo Shouhai terbang dan menamparkan wajah Cheng Jinghui. Bentak, tamparan ini membuat Cheng Jinghui terjatuh ke tanah. Luo Shouhai tidak berhenti, dia mengejarnya, meraih kerah Cheng Jinghui dan menembak dari kiri ke kanan. Luo Shouhai sedang melampiaskan amarahnya. Lusinan muridnya dibantai oleh Cheng Jinghui. Hanya Luo Shouhai yang mengetahui kemarahan ini. Luo Shouhai menggendong Cheng Jinghui dan menghajarnya dari langit hingga ke tanah. Cheng Jinghui tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini,
Hantu Gunung Iblis Lao menghela nafas lega, dan dia juga mengerti mengapa Dev tidak membiarkan dia mengambil tindakan. Ternyata Dev mengetahuinya dengan baik dan mengetahui bahwa Luo Shouhai pasti tidak akan dikalahkan. Dalam formasi pengorbanan darah, Cheng Jinghui dipukuli hingga sangat parah. Namun, Luo Shouhai tidak membunuhnya, bukan karena Luo Shouhai tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin Cheng Jinghui menjadi lebih sengsara. Luo Shouhai meraih kerah Cheng Jinghui dan mulai menghajarnya hingga jatuh. Murid dari puncak roh darah, melihat Cheng Jinghui seperti itu, mata mereka melebar dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Tetua dari Blood Spirit Peak juga terlihat sangat jelek, matanya penuh kepanikan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Cheng Jinghui hanya punya satu nafas tersisa. Luo Shouhai perlahan melepaskannya, dan Cheng Jinghui jatuh ke tanah dengan bunyi letupan. Saat Luo Shouhai menyingkirkan piringan formasi darah korban perlahan menghilang. Melihat Cheng Jinghui dengan hanya satu nafas tersisa, Luo Shouhai sepertinya tidak memiliki belas kasihan di matanya. Sekarang Luo Shouhai tidak lagi menganggap Cheng Jinghui sebagai adik laki-lakinya. Senior, kakak, tolong. Cheng Jinghui muntah darah dari mulutnya dan ingin memohon belas kasihan ketika dia akan mati. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hidup. Sayang sekali Luo Shouhai tidak membiarkannya hidup. Luo Shouhai mengangkat kakinya dan menginjaknya tanpa ragu-ragu. Engah, tubuh Cheng Jinghui langsung berubah menjadi genangan daging, dan bahkan jiwanya pun musnah karena tendangan ini. Setelah membunuh Cheng Jinghui, Luo Shouhai terjatuh ke tanah seolah-olah kekuatannya telah terkuras seketika. Murid-murid, kalian dapat beristirahat dengan tenang. Luo Shouhai mengangkat kepalanya dan berteriak. Cheng Jinghui sudah mati, dan murid-murid puncak roh darah gemetar ketakutan di mata mereka. Sekarang Cheng Jinghui sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Mereka baru saja melihat kekuatan Luo Shouhai dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan tambahan lelaki tua hantu Gunung Iblis, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawan. Lao Luo, apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid puncak roh darah ini? Hantu Gunung Setan bertanya. Jika Luo Shouhai berkata bunuh, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, semua murid Blood Spirit Peak memandang Luo Shouhai, hidup mereka bergantung pada kata-kata Luo Shouhai. Melihat para murid di Blood Spirit Peak, Luo Shouhai berdiri perlahan. Sekarang Cheng Jinghui telah meninggal, apakah kamu bersedia mengikutiku ke lembah roh darah untuk menghidupkan kembali kejayaan lembah roh darah? Luo Shouhai bertanya pada murid-murid puncak roh darah itu. Berasal dari sekte yang sama, para murid puncak roh darah ini, jika mereka dapat membawa mereka kembali ke lembah roh darah, akan mampu beradaptasi sepenuhnya dengan lembah roh darah hanya dengan sedikit perubahan dalam metode budidaya mereka. Tidak ada seorang pun di lembah roh darah sekarang. Jika kita mengolahnya sedikit demi sedikit, itu akan memakan banyak waktu. Sekarang murid-murid puncak roh darah ini sudah siap, jadi Luo Shouhai ingin membawa mereka kembali ke lembah roh darah. Bab 3620, konsep berbeda. Mendengarkan kata-kata Luo Shouhai, para murid Blood Spirit Peak semua tercengang, mengira mereka salah dengar. Mereka mengira meskipun Luo Shouhai tidak membunuh mereka, dia akan menghancurkan mereka dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyangka Luo Shouhai akan membawa mereka ke lembah roh darah. Terima kasih Tuan Luo Gu, saya bersedia mengikuti Tuan Lembah Luo sampai mati. Tetua dari Blood Spirit Peak bereaksi paling cepat dan berlutut di depan Luo Shouhai untuk menyatakan kesetiaannya. Melihat ini, murid-murid Blood Spirit Peak lainnya juga berlutut dan menyembah. Orang-orang ini bersedia mengikuti Luo Shouhai ke lembah roh darah. Bagaimanapun, lembah roh darah adalah jalan yang benar, dan puncak roh darah didirikan oleh Cheng Jinghui sendiri setelah dia pergi. Oke, kalian semua bangun. Luo Shouhai mengangkat tangannya dan membuat semua murid Blood Spirit Peak bangkit. Tuan Dev, terima kasih banyak karena mengizinkan saya membalas dendam para murid lembah roh darah. Hutang lembah roh darah kita kepada Tuan Dev tidak akan pernah terbayar sepenuhnya. Luo Shouhai berjalan ke arah Dev dan hendak berlutut saat dia berbicara. Jika bukan karena Dev, Luo Shouhai tidak akan pernah tahu bahwa Cheng Jinghui yang melakukan ini. Tuan Luo Gu, sama-sama. Dev buru-buru mendukung Luo Shouhai. Tuan Dev, sekarang Lao Luo telah membalas dendam, kita harus segera kembali.
Lagi pula, ada orang di mana-mana yang mencari keberadaan Anda, kata hantu gunung setan Lao. Tuan Lembah Luo, hantu tua, kalian berdua harus kembali ke lembah roh darah dulu. Saya ingin berjalan-jalan di puncak gunung iblis surgawi untuk melihat apakah saya dapat menemukan batu iblis surgawi. Selain itu, aku juga ingin pergi ke gua menelan iblis untuk melihat petualangan apa yang dialami Qi Pei Jia di sana. Dev berkata pada mereka berdua, Tuan Dev, saya akan menemani Anda. Kedalaman Gunung Tianmo sangat berbahaya, terutama gua menelan setan. Saya khawatir Anda dalam bahaya, kata hantu gunung setan Lao. Hantu tua, aku mengubah penampilanku dan menekan auraku. Jika kamu bukan orang yang familiar, kamu tidak akan mengenaliku. Jangan khawatir, dan di daerah Gunung Tianmo ini, menurutku berbagai sekte cukup lembut dan ketiga ras bisa rukun satu sama lain. Seharusnya tidak ada bahaya, Dev menjelaskan. Tuan Dev, Anda tidak tahu apa-apa. Gunung Iblis Surgawi ini dulunya adalah tanah iblis. Kemudian, pertempuran antara dewa dan iblis terjadi di sini, begitu banyak pembudidaya iblis yang mati. Namun, masih banyak penggarap iblis yang selamat, dan beberapa penggarap iblis yang telah melakukan banyak hal jahat bersembunyi jauh di dalam gunung iblis. Para penggarap iblis ini melakukan kejahatan secara sembarangan, dan tidak ada aturan sama sekali dalam kognisi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah selatan, terutama di daerah Gunung Tianmo, ketiga suku tersebut memiliki hubungan yang cukup baik. Oleh karena itu, para penggarap jahat itu bersembunyi jauh di dalam Gunung Tianmo dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Jika Tuan Dev bertemu orang-orang ini, mereka tidak akan peduli tentang apapun, susah diatur, kata hantu gunung setan dengan ekspresi khawatir. Apakah ada pembudidaya iblis di puncak gunung jauh di dalam gunung iblis hari itu? Dev mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi, dan terkejut. Kalian pasti tahu kalau di puncak gunung iblis pasti akan sangat sulit, tinggal di tempat seperti itu pasti menyedihkan. Tentu saja, tetapi sebagian besar dari para pembudidaya iblis itu menggunakan jiwa dan roh kebencian untuk berlatih, jadi mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan segala jenis kejahatan. Justru karena ada bagian dari para penggarap iblis sehingga kami para penggarap iblis dianggap sebagai iblis oleh orang lain, dan semua orang berteriak untuk membunuh mereka. Faktanya, para penggarap iblis bukanlah tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu, hanya karena kemampuan para penanam setan kita. Konsep Dharma berbeda dengan para penanam abadi lainnya, sehingga mereka disebut penanam setan. Di antara para pembudidaya iblis, banyak juga yang telah bertransformasi dari biksu manusia. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara ketiga ras tersebut. Mereka semua bertujuan untuk naik menuju keabadian. Hanya saja setelah perang antara dewa dan iblis, para penggarap setan menjadi tikus jalanan. Tidak peduli apa mereka, selama mereka adalah penggarap setan, mereka didefinisikan sebagai orang jahat. Hantu gunung iblis tua menghela nafas, terlihat sangat tidak berdaya. Bersambung.